Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Dwi Kurniasih, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor induk mahasiswa 2501 091 040. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah 11 Rawasari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi berita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas untuk menyiapkan memimpin doa. Mulai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada? Tidak. Ibu absen dulu ya. Adiba, Arya, Dilbina, Dia, Excel, Fahris. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum ibu masuk ke materi tadi, kita alangkah baiknya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri dulu. Nyanyi bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lah aku berdiri, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, boleh duduk kembali. Ya, seperti yang sudah Ibu tanyakan tadi, siapa yang nonton TV tadi pagi? Adakah yang nonton TV tadi pagi? Ada? Oh ada. Kira-kira apa yang kalian tonton tadi pagi? Kartun, ada lagi? Berita. Berita, ada lagi? Oh, berita. Siapa yang tahu apa itu berita? Berita? Ada yang tahu? Penting enggak sih berita itu? Penting. Dan apa siap? Buat apa berita itu? Biar tahu informasi. Oke. Kalau menurut kalian, apa saja yang kita dapat dari berita itu? Oh, ada informasi kecelakaan. Apalagi? Ada informasi banjir, banyak sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berita. Tujuan pembelajarannya, pembelajaran hari ini yaitu menganalisis unsur berita dan menjelaskan bahwa mereka akan mengerjakan proyek di tes. Nanti kalian akan menganalisis berita. Kalian belajar menjadi detektif berita, mengidentifikasi berita.
berita. Apa berita itu? Kita lanjutkan. Nah, pernahkah kamu mendengar berita atau membaca berita? Pernah? Pernah. Berita adalah informasi penting yang baru saja terjadi dan disajikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Ada televisi, ada radio, ada koran, majalah atau internet. Sekarang banyak sekali media-media untuk kalian mencari sebuah berita. Tidak hanya koran saja, tidak hanya TV saja. Mengapa berita itu penting? Dapat membantu kita dalam mengetahui lingkungan informasi sekitar. Penting sekali ternyata berita itu. Coba Ibu ada contoh. Nah, ada contoh, perhatikan gambar ini. Gambar pertama, ini kira-kira berita dari media apa? Koran atau tulis, cetak. Kalau yang sebelahnya? Televisi. Berbeda ya, dan sini berbentuk tulisan, yang sini langsung. Itu. Jadi berita itu ada dua, ada lisan, ada apa? Tertulis. Tertulis itu seperti koran, majalah, di internet mungkin artikel-artikel berita itu dalam bentuk tulisan. Nah, ada pula yang berbentuk lisan di TV, itu berita televisi, ada. Nah, di dalam sebuah berita itu ada unsur-unsurnya yang membangun biar menjadi satu keutuhan berita. Yang pertama ada apa? Biasanya unsur berita itu kita kenal dengan 5W plus 1H. What? Who? Where? When? Why? Dan how. What atau apa? Apa beritanya? Beritanya itu apa? Tulis nanti. Terus siapa? Pasti ada orangnya, ada pelakunya. Itu siapa? Di dalam berita itu ada orangnya. Terus kapan? Kapan kejadian berita itu? Itu beritanya itu terjadi kapan? Ada lagi di mana? Tempatnya di mana? Ada lagi kenapa? Mengapa? Why? Kenapa? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Contohnya ada kecelakaan. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Nah, di situ nanti dicari di berita itu. Dan yang mana? Itu kronologinya. Bagaimana kok bisa terjadi? Kalau tadi kenapa itu sebabnya, kalau ini kejadiannya, runtutannya. Ibu ada contoh berita. Mari kita cari bersama. Ini ada berita singkat. Teks berita singkat. Pada Minggu 10 Juli 2025 dini hari, banjir melanda Desa Sukamaju, Kecamatan Makmur Jaya. Ratusan warga terpaksa mengungsi setelah curah hujan tinggi selama 2 hari, membuat tanggul sungai jebol. Air yang meluap dengan cepat merendam rumah-rumah warga hingga 1,5 meter, menyebabkan kerugian materi yang besar. Dari contoh berita ini, kira-kira unsur what-nya di mana? Unsur apanya di mana? Berita apa ini? Berita banjir. Berita banjir. Terus tadi unsur unsur hu-nya apa? Siapanya siapa di sini? Warga. Di mana? Di desa. Iya, kapan? Minggu 10 Juli 2025. Why? Mengapa? Karena apa terjadi hujan? Karena tanggul sungai jebol. Bagaimana kronologinya? Kira-kira kelihatan tidak kalian? Bisa mencari kronologinya bagaimana? Kalau dari berita ini, ya,
Iya, oh air meluap dengan cepat merendam rumah-rumah warga. Oke. Ini yang contoh berita tertulis. Nah, kita coba akan menonton contoh berita TV. Cepat disaksikan semuanya. Nah, itu yang itu salah satu berita lisan. Ini dari televisi. Banyak sekali media-media kita untuk mencari sebuah berita. Jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak nonton atau membaca berita karena tadi sangat penting. Kita bisa tahu keadaan sekitar kita. Sekarang Ibu sudah membuat kelompok, sudah kita kelompokkan. Nanti kalian akan menjadi detektif berita. Bagaimana mencari unsur yang 5 tadi, 5W1H. Ibu akan memberikan LKPD seperti ini. Nah, nanti kalian kerjakan, mencari dan menyimpulkan beritanya. Menyimpulkan bagaimana? Ya dari ini. Dari what, why, where, who ini. Kamu rangkai menjadi satu, menjadi sebuah kalimat yang membuat berita lebih singkat lagi. Seperti itu ya. Coba sekarang setiap kelompok maju perwakilan satu untuk memilih beritanya. Dapat berita apa kalian? Ayo perwakilan satu maju. Ayo. Ditarik satu-satu. Ayo kelompoknya Mas Arya. Ayo. Nah, dipegang dulu. Dipegang dulu. Lagi kelompoknya Mahira. Dan yang terakhir kelompok Yara. Diperlihatkan. Coba ke sini. Ibu pengen tahu kelompoknya Rojak dapat apa? Tanah bergerak. Tanah bergerak. Ya, ini berita dari YouTube. Nanti Ibu berikan linknya untuk kamu menonton ya. Kalau Mahira? Penertiban bangunan liar itu bentuknya adalah tertulis. Nih beritanya. Kalau Yara apa? Tilang, bentuknya tertulis. Kalau Arya? Banjir, itu nanti bentuknya video. Nanti kalian berarti menonton video. Nanti Ibu kirimkan untuk linknya. Silakan duduk kembali. Sebelum mengerjakan, kembali sekali lagi Ibu terangkan bagaimana bagaimana membuatnya LKPD ini. Kamu baca beritanya, kalau yang nonton nanti kamu tonton beritanya dengan baik, didengar dengan baik, dicari yang pertama unsur what-nya. What-nya apa? Dilanjutkan siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Setelahnya nanti kalian simpulkan. Seperti itu ya. Untuk linknya. Mana HP-nya Mas? Dikeluarkan HP-nya. Langsung buka anu aja. YouTube. YouTube-nya dibuka. YouTube-nya dibuka. Diperhatikan untuk yang dari banjir ya. Ya. Bisa dikerjakan. Kalian diskusi, dicari bersama-sama bagaimana menemukan unsur-unsur itu tadi. Bisa dimulai? Ini LKPD-nya.
Jangan lupa nama kelompoknya unsur 5W-nya kalian baca bareng-bareng. Nah, ini dibaca dulu. Nanti baru akan ketemu unsur ke-5 unsur tadi itu, ke-6 unsur tadi itu. Baca. Kenapa? Nah, dicari di sini. Nah, kalau kapan apa itu kan berarti menunjukkan waktunya loh. Nah, ada tanggal, kalau tanggal, kalau malam hari. Kalau kapan itu kan tidak harus waktu, enggak. Mungkin siang, malam atau tanggal. Nah, itu kan termasuk kapan. Tempatnya di mana. Tuh ya. Dicari lagi, dibaca, ikut berdiskusi. Nah, dibaca dulu, dibaca bersama-sama biar tahu unsur-unsurnya tadi. Ada kesulitan aja pasti bisa temukan. Kapan itu menunjukkan nggak harus waktu jam 1 jam 2 tidak, tapi bisa tanggal, bisa mungkin malam ini, siang ini, itu juga menunjukkan kapan, menunjukkan waktu. Kapan sejak 7 April. Ada kesulitan? Bisa mengerjakan? Iya. Sebentar lagi waktunya. 10 menit lagi. Berarti kan dari apa, who, where, when, why, how, ini dirangkai menjadi satu kalimat. Ini sudah ketemu wordnya, sudah siapanya sudah, dimananya sudah, ini sudah jadi satu, menjadi kalimat yang baik. Jadi orang dimengerti tanpa harus membaca semuanya. Kok Kak tahu ini di sini beritanya ini, gitu kan? Nanti setelah ini kalian akan presentasi setiap kelompok dibacakan di depan. Sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kita presentasi, Ibu mau ice breaking dulu sebentar. Biar tadi kan habis mikir, panas otaknya, ya, biar kendor dulu. Coba ya, diperhatikan ya. Tebak gambar. Rule-nya, aturannya, fokus dan tidak boleh tidak fokus, harus fokus. Dilarang berkedip, perhatikan gambar. Nah, gambar apakah ini? Kira-kira gambar apa ini? Gambar apa? Penguin. Kita cari jawabannya. Nah, dari ice breaking ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya dari gambar-gambar tadi apa? Ada yang bisa menjawab dari gambar-gambar tadi? Kita lihat seperti binatang penguin. Sekalinya saat kita lihat lagi ternyata panda. Kita lihat lagi gambar kedua ada gajah. Ternyata tapir. Itu binatang tapir. Nah, kesimpulannya apa? Kira-kira kesimpulannya apa? Harus lebih teliti lagi. Apalagi untuk melihat berita pun seperti itu, harus kita teliti lagi. Beritanya ini fakta atau hoax. Seperti itu. Ini kesimpulan dari ice breaking kita. Gambarnya ini ternyata lain. Singkat saja. Kira-kira lucu nggak itu tadi? Sudah fresh apa belum? Ya. Kalau buat presentasi sudah siap? Ya.
Sudah siap berarti ya kan sudah ketawa hahaha. Sudah diajak berpikir juga. Penguin sekalinya panda kan seperti itu. Langsung saja ke presentasi. Mau diacak atau maju sesuai kelompoknya? Acak ya. Acak asal ibu bilang aja ya. Nanti saat presentasi tolong setiap kelompok memberikan tanggapan dari teman-temanmu yang sedang berpresentasi. Ditanggapi, kurang apa atau mungkin lebihnya apa, sudah pas apa belum menurut kalian. Ini untuk kelompok yang pertama. Nanti setelah kalian presentasi, kertas LKPD-nya serahkan ke Bu Dwi lagi ya. Kelompok pertama, kelompoknya, ayo kelompoknya Mbak Zahra dulu yo, maju semua yo, kita presentasi, dibacakan, ayo. Nah, itu hasil presentasi dari temanmu kelompok yang pertama. Kira-kira sudah sesuai dengan unsur 5W1 ya? Ya, kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok Arya. Bagaimana? Sudah sesuai? Sudah. Ada yang ingin menanggapi terkait kelompok Cihui? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok Cihui. Seperti itu ya. Jadi berita itu sangat penting sekali. Kita harus selalu update, selalu mencari berita agar apa tadi kita mengetahui kejadian-kejadian kecelakaan atau lain sebagainya. Kalau kalian tidak membaca berita, ya tidak akan tahu. Apalagi sekarang akses untuk mencari sebuah berita itu banyak sekali. Tidak hanya lewat TV, tidak hanya harus mantengi menonton TV, duduk situ, tidak. Dan bermain ponsel kalian bisa sambil mencari informasi, mencari berita. Sangat penting, dibiasakan kalian membaca berita seperti itu. Perasaan kalian diajar diajar Bu Dwi belajar berita, Ibu akan menampilkan refleksi kalian. Nanti kalian tempel tangan kalian merasa senang atau kalian merasa sedih mengikuti pelajaran pada hari ini, mengikuti pelajarannya Bu Dwi, senang atau sedih, tunjukkanlah. Coba dimulai dari Mas Revan dulu. Tunjukkan ekspresimu. Berarti senang Mas Revan ya. Oke, lanjut nih. Alhamdulillah. Senang. Shift. Senang. Ayo. Senang. Senang. Lancar, baik. Kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, Ibu akan mengulas sedikit masalah berita tadi. Karena bagaimana mencari
5W1H tadi. Apa langkah pertama yang kita cari tadi? Agar mengetahui 5W1H harusnya bagaimana? Mencari Membaca. Dibaca dulu. Kalau memang itu lewat televisi kita saksikan, kita tonton. Kalau perlu berulang-ulang nontonnya. Biar mengetahui unsur 5W1H. Dicari apanya? Apa berita apa ini? Dicari lagi siapa pelakunya? Siapa yang terlibat? Dicari lagi kapan kejadiannya? Dicari lagi tempatnya, di mana? Unsur where. Dicari lagi kenapa? Sebabnya apa? Dicari lagi bagaimana kronologinya atau how. Baru kita bisa menyimpulkan berita itu sudah menjadi berita yang utuh atau belum. Kalau berita itu belum menjadi berita yang utuh, pasti ada salah satunya yang tidak ada. Berarti berita itu sudah bagus atau belum? Layak belum disebut berita? Bisa jadi berita yang tidak lengkap seperti itu adalah sebuah berita yang hoax karena tidak jelas. Kalian juga harus memperhatikan berita ini fakta atau hoax, berita benar. Karena sebuah berita itu harus aktual, faktual, dan nyata, bukan hayalan. Kan seperti itu. Jadi diperhatikan yang tadi ini. Harus selalu diperhatikan. Kalian saat membaca, kok tidak sesuai nih? Wah, jangan-jangan berita ini hoax, tidak benar. Tingkatkan pemahaman kalian nanti di rumah. Ini tugasnya sifatnya individu, mandiri. Kalau tadi kita sudah belajar berkelompok. Ini tugas mandiri. Kalian mencari satu saja berita, boleh dari koran, boleh dari media sosial, mungkin artikel-artikel di Google, di Google atau nonton TV, boleh. Yang suka nonton TV, aku kok masuknya mudah memahaminya kalau nonton TV. Saya punya koran di rumah, boleh Bu pakai itu boleh. Nah, bagaimana caranya sama? Sama seperti kalian mengerjakan yang tadi. Unsur apa? 5W1H. Apa saja? What? Who? Where? When? Why dan how. Nah, itu kalian tulis juga. Jangan lupa. Nah, setelahnya diberi kesimpulan. Sama persis dengan yang kalian kerjakan tadi, diberi kesimpulan. Kesimpulannya dari mana? Ya dari yang 5W1H itu dijadikan satu menjadi kalimat yang lebih singkat lagi, beritanya lebih singkat. Tapi tetap kalian lampirkan berita yang kalian baca atau kalian tonton. Dibuat di kertas folio, nanti beritanya seumpamanya di internet mencarinya, kalian bisa print, bisa tempelkan di staples jadi satu. Berikutnya masih terkait berita. Seperti itu? Paham sudah? Ada yang mau bertanya terkait tugas kita? Sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tepuk tangan. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ini sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup pada pertemuan hari ini dengan membaca doa. Ketua kelas bisa memimpin doa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sungguh sangat menyenangkan. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Salam nanti. Saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Bu,